Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Salam jumpa dengan saya Yudianto di channel Spirit Milenial. Yeay. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tema mengenai apakah rezeki yang kita terima dalam hidup ini sudah ditakdirkan sebelumnya atau tergantung dari usaha dan ikhtiar yang dilakukan. Ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau rezeki itu sudah ditetapkan. Akan tetapi cara Allah menetapkan rezeki itu tergantung dari seberapa besar atau kecilnya usaha dan ikhtiar yang kita lakukan. Contoh, jika kita giat bekerja dan rajin berusaha, maka Allah akan menentukan buat kita rezeki yang banyak. Akan tetapi, jika kita orangnya pemalas, tidak giat berusaha, atau kerjanya tidur melulu, maka Allah akan menentukan rezeki yang sedikit buat kita. Ada juga yang berpendapat, kalau rezeki itu dibagi beberapa klasifikasi. Ada rezeki yang sudah ditetapkan untuk kita, ada rezeki yang harus dicari dulu untuk mendapatkannya, dan ada juga rezeki yang datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan mungkin masih banyak lagi pendapat yang lainnya. Akan tetapi dari semua jawaban yang pernah kita dapatkan, pendapat mana yang benar? Nah, bagi sahabat yang masih bingung atau ingin mengetahui seperti apa jawaban yang sebenarnya jika dilihat dari kacamata rohani, tonton terus videonya sampai selesai, sebab rahasianya ada di akhir pembahasan video ini. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel video saya ini, silahkan like jika kalian suka, dan klik subscribe atau bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan jika ada update video terbaru dari saya. Jangan kemana-mana. Seorang teman mengatakan kepada saya, dan apa yang dikatakan teman saya itu bisa mewakili jawaban kebanyakan orang pada umumnya. Dia membuat suatu ilustrasi cerita. Ada dua orang karyawan, yaitu si A dan si B, yang bekerja di perusahaan yang sama, jabatannya sama, dan gajinya sama juga, yaitu 4 juta. Akan tetapi, karena si A ingin dapat penghasilan tambahan, maka setiap libur, kalau pas tanggal merah atau setiap hari Sabtu dan Minggu, dia bekerja sampingan, yaitu ngojek cari penumpang. Akhirnya, setiap bulan dari ngojek itu, dia dapat tambahan 1 juta. Jadi, kalau digabung dengan gaji kantor menjadi 5 jutaan sebulan. Sedangkan si B, karena dia tidak punya keinginan untuk mendapatkan tambahan, sehingga gaji yang dia terima hanya 4 juta saja setiap bulannya dari kantor. Nah, kemudian saya tanya balik ke teman saya itu, berarti rezeki itu ditentukan oleh seberapa besar ikhtiar dan usaha yang kita lakukan dong, bukan ditentukan oleh Tuhan. Dan teman saya itu langsung terdiam 1000 bahasa tidak bisa menjawabnya. Atau coba kita tanyakan kepada orang kaya yang sudah berhasil dan sukses. Dia pasti akan menjawab bahwa kekayaan yang dia miliki semua itu diperoleh atas hasil kerja kerasnya. Karena berkat kepintaran dan kecerdasannya. Karena dia bisa memanfaatkan peluang yang ada. Atau karena sewaktu muda dia giat bekerja dan berusaha tanpa mengenal lelah. Sama seperti yang dikatakan oleh Donald Trump sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat. Dulu dia adalah seorang pengusaha kelas kakap. Dia berkata, kalau kamu dilahirkan dalam keadaan miskin, itu bukan salah kamu. Akan tetapi, jika kamu mati dalam keadaan miskin, nah itu baru salahmu sendiri. Jika kita pikir secara logika, apa yang dikatakan oleh teman saya itu
oleh orang kaya itu atau yang diucapkan oleh Donald Trump kedengarannya seperti masuk akal juga, seperti sebuah kebenaran, dan memang kenyataannya yang kita tahu seperti begitu kan? Misal, jika ingin kaya dan sukses, kita harus rajin bekerja dan berusaha. Jika kita ingin pintar, harus rajin belajar dan membaca buku. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan jawabannya dari kacamata rohani atau hakikat sesuai dengan yang bisa saya pahami. Yang pertama adalah, jika kita melihatnya dari hukum sebab akibat atau penilaian secara horizontal, apa yang dikatakan di atas tadi adalah sebuah kebenaran. Tapi kebenaran yang masih bersifat sebuah penilaian dari bawah ke atas. Contoh, jika saya bertanya, warna apakah yang dimiliki oleh langit? Dan saya yakin Anda akan menjawab, langit berwarna biru. Betul tidak? Kenapa jawabannya biru, tidak hijau, ungu, atau coklat misalnya? Karena kenyataan yang kita lihat, kalau warna langit itu memang berwarna biru, terutama ketika siang hari yang cerah. Sama ketika Anda mengatakan kalau rezeki itu tergantung dari usaha dan ikhtiar yang dilakukan, karena kenyataannya apa yang kita lihat dan perhatikan memang seperti begitu. Tapi apakah kedua jawaban itu sebagai kebenaran yang sesungguhnya? Kalau seandainya ternyata langit bukan berwarna biru, itu berarti jawaban Anda terkait rezeki yang diterima dalam hidup tergantung ikhtiar dan usaha yang dilakukan, berarti bisa keliru juga atau salah. Nah, sekarang mari kita buktikan bersama. Caranya adalah kita pergi keluar angkasa dan melihatnya langsung dari langit itu sendiri. Dan ternyata jika dilihat dari angkasa, langit tidaklah berwarna loh. Kata siapa berwarna biru? Ayo. Langit terlihat berwarna biru jika dilihat dari bumi karena sebagai akibat dari adanya pembiasan atau pantulan atmosfer bumi sehingga langit tanpa biru. Akan tetapi langit itu sendiri sebetulnya tidaklah berwarna, dan langit adalah merupakan ruangan kosong tempat menampung semua benda-benda di angkasa seperti matahari, bintang, planet. Kalau di bumi mungkin sama dengan udara yang kita hirup, berasal dari ruangan kosong juga. Dan udara tidak memiliki warna, begitu juga dengan langit. Nah, berarti jawaban Anda terkait rezeki juga secara otomatis salah. Lalu, bagaimana cara untuk membuktikan kalau rezeki yang kita peroleh itu sudah ditakdirkan sebelumnya, bukan karena ikhtiar atau usaha yang kita lakukan? Inilah jawaban dari saya. Untuk melihat kebenaran hakikat atau keadaan sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan, kita melihatnya tidak bisa hanya dari sudut pandang dunia saja dengan menggunakan logika berpikir. Sebab jika demikian, itu sama saja sampai rambut kita berubah menjadi putih sekalipun, kita akan melihat langit dengan warna yang sama, yaitu biru. Padahal kenyataannya, langit itu tidaklah berwarna. Jadi, kita harus melihatnya dari langit itu sendiri untuk mengetahui kebenaran, bukan dari bumi. Demikian juga dengan yang terjadi dalam kehidupan, kita harus melihatnya dari alam rohani, bukan dengan logika berpikir. Jika tetap menggunakan logika pikiran,
maka sampai masuk ke liang kubur pun, maka jawabannya akan tetap sama. Kasusnya mungkin sama dengan anggapan orang selama ribuan tahun lamanya yang mengira jika matahari itu berputar mengelilingi bumi. Akan tetapi setelah manusia sudah bisa pergi ke luar angkasa dan melihatnya dari langit, ternyata anggapan kita itu 100% keliru. Karena kenyataan yang sesungguhnya, matahari tidaklah berputar mengelilingi bumi. Akan tetapi bumilah yang berputar mengelilingi matahari. Demikian juga jika kita melihat kebenaran hidup dari kacamata hakikat atau alam rohani, maka keadaannya menjadi berbalik dengan yang selama ini kita pikirkan sebagai kebenaran. Akan tetapi terkait dengan rezeki ini, pembuktiannya secara logika kalau rezeki itu sudah ditakdirkan agak sulit dijelaskan. Tidak seperti perbuatan manusia yang sudah ditakdirkan masih bisa dibuktikan dengan menggunakan hasil penemuan pengetahuan modern di tingkat alam molekul dan atom. Akan tetapi jangan khawatir, meskipun demikian masih bisa kok dibuktikan, yaitu dengan jalan pengetahuan empiris. Pengetahuan empiris adalah pengetahuan yang didapat dari pengalaman dan kontemplasi dengan melakukan pengamatan secara langsung pada setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Atau kalau dengan cara itu masih tidak bisa juga, maka saya akan menggunakannya dengan dalil Al-Quran dan hadis untuk menjelaskannya. Jika merujuk kepada suatu hadis, dikatakan kalau rezeki yang kita terima itu sebetulnya sudah ditentukan sebelum kita dilahirkan atau sejak dalam masih kandungan. Dan kita sudah mengetahui hal itu sejak sekolah dasar diberitahukan oleh guru agama kita. Dalam Al-Quran juga dikatakan, Allah meluaskan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi, apakah seseorang itu akan diluaskan atau disempitkan rezekinya merupakan hak prerogatif dari Allah. Dan saya tidak pernah menemukan dalam ayat Al-Quran ataupun hadis yang mengatakan misalnya, kalau banyak sedikitnya rezeki yang diperoleh dalam hidup itu tergantung dari usaha dan ikhtiar yang dilakukan. Nah, kalau Anda menemukan ada ayat yang persis atau serupa, boleh deh kasih tahu saya di kolom komentar ya. Saya pernah membaca suatu riwayat hadis yang sangat indah dari Abu Hurairah tentang masalah rezeki. Diceritakan ada orang-orang miskin datang menghadap Nabi dan mengatakan, orang-orang kaya itu mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga mereka bisa berhaji, berumroh, berjihad, dan bersedekah dengan kekayaannya. Kemudian Nabi menjawab kepada mereka, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian, dan dengannya dapat terdepan dari orang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Kalian bertasbihlah, bertahmid, dan bertakbir di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Dan orang-orang miskin itu, saya yakin pasti mereka senang dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, karena untuk bersedekah dengan harta mereka tidak memilikinya, dan mereka pun mengamalkan setiap habis sholat membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali,
dan Allahu Akbar 33 kali. Diriwayatkan dalam hadis lainnya, kemudian ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akan tetapi pesan Nabi yang disampaikan ke orang miskin tersebut akhirnya sampai juga ke telinga orang-orang kaya, dan mereka pun melakukan amalan tersebut setiap habis sholat. Kemudian orang-orang miskin datang lagi menghadap Nabi dan berkata, "Saudara-saudara kami orang kaya yang punya harta itu mendengar juga apa yang kami lakukan, dan mereka melakukan amalan tersebut." Lalu Nabi bersabda, "Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa saja yang dikehendakinya." Sampai di sini penjelasan hadis selesai. Nah, mungkin kalau kita berada pada posisi Nabi, jawaban yang diberikan pasti akan berbeda, dan kita akan menjawabnya seperti begini. Kalau kamu ingin menjadi orang kaya seperti orang lain, maka kamu harus berusaha dan bekerjalah keras dan rajin, jangan jadi orang pemalas. Dan itulah jawaban yang sering saya dengar. Akan tetapi bisa dimaklumi karena yang mereka tahu hanya dilihat dari kacamata hukum sebab dan akibat. Sementara di atas hukum sebab dan akibat itu masih ada suatu hukum yang lebih tinggi lagi, yaitu hukum tidak kelihatan yang menggerakkan roda kehidupan. Hadis penutup dari video ini adalah Nabi bersabda, "Sesungguhnya malaikat Jibril telah membisikkan ke dalam dadaku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya, dan dia habiskan semua jatah rezekinya." Jadi yang saya pahami dalam hadis tersebut adalah ketika seseorang meninggal, dia tidak bisa lagi makan, minum, atau menghirup udara, bukan karena jasadnya telah mati, akan tetapi karena jatah rezeki yang telah ditentukan untuknya di dunia ini sudah habis atau disempurnakan, maka matilah jasadnya. Pada kesempatan video kali ini, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang benar, semata-mata datangnya dari Allah. Akan tetapi, jika ada yang salah, kekeliruan dalam penafsiran, itu datangnya dari saya pribadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.